Mungkin aku kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Dahlia. Sini aku bakal sebagai host. Bakal nemenin teman-teman sampai episode 4 ini berakhir. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kali ya, kita langsung lanjut aja. Kita sambut guest star kita, yaitu Mas Ian. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo Mas Ian, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, boleh kenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya, kenalin aku Ade Adrian dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Oke, halo Mas Ian. Oke, mungkin langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Boleh. Mungkin dari pertanyaan pertama nih, aku penasaran nih, kan kakak di sini sebagai mahasiswa tuh sibuk organisasi juga dan juga ada kegiatan akademik ya? Iya. Ya kan. Nah, kira-kira boleh jelasin nggak kak kayak ceritain nggak kak kayak kegiatan kak Ian selama berorganisasi dan juga akademik tuh kayak gimana keseruannya? Boleh. Jadi untuk kegiatan berorganisasi itu aku dari tahun pertama itu udah mulai ikut organisasi ya. Di tahun pertama itu aku pertama ikut himpunan. Oh, himpunan. Iya. Terus di tahun kedua juga masih himpunan. Terus di tahun ketiga ini sekarang ini tuh aku join BEM. Terus kalau untuk akademik aku pernah jadi asisten dosen juga, lebih tepatnya asisten praktikum di semester 3, 4, 5 sama sekarang semester 6 berarti. Oh iya, tadi kan kakak awalnya ikut himpunan ya, terus ikut BEM juga kan selanjutnya. Nah, kira-kira boleh ceritain nggak kak awalnya kakak tuh bisa terjun ke organisasi kayak himpunan, BEM tuh gimana kak? Mungkin dari awal udah tertarik atau emang awalnya nggak tertarik tiba-tiba kecemplung aja gitu? Kalau dari awal sih aku sebenarnya emang udah tertarik ya di kuliah karena tujuanku masuk organisasi itu untuk mencari relasi. Nah, di awalnya juga aku tuh bingung antara milih himpunan ataupun BEM sebagai mahasiswa baru pada saat itu. Terus setelah melalui banyak pertimbangan akhirnya aku masuklah ke dalam himpunan, aku daftar ke himpunan. Jadi aku di himpunan itu selama 2 tahun. Di tahun pertama itu aku jadi staf divisi kaderisasi dan pengembangan organisasi. Lalu di tahun kedua itu aku jadi ketua himpunan. Lalu di tahun ketiga aku jadi Menko pengembangan mahasiswa di BMT periode kabinet luar biasa. Keren banget ya. Berarti dari semester awal sampai semester akhir tuh kayak benar-benar kayak balance gitu antara akademik dan organisasinya ya kak? Alhamdulillahnya masih seimbang ya, karena aku sendiri itu menganut di mana organisasi akademik itu dua hal yang nggak bisa disandingkan gitu. Kalau udah urusan akademik ya urusan akademik, untuk organisasi ya organisasi. Mungkin aku mau tanya lagi nih kak, kan dari kakak berorganisasi yang awalnya jadi staff, terus makin lama di tahun depan kakak dapet jabatan yang istilahnya tuh kayak tanggung jawabnya tuh lebih besar dibandingkan menjadi staff gitu ya. Kira-kira ada tantangannya nggak sih kak dari perubahan tersebut yang dari awalnya staff terus jadi menko, jadi ketua gitu? Untuk tantangan sendiri itu, tantangan yang utama setiap mahasiswa yang berorganisasi pasti manajemen waktu ya. Iya, benar. Karena kan satu hari kita cuma punya 24 jam. Yang mana kehidupan kita di kuliah ini nggak cuma untuk organisasi aja, tapi ada juga kayak akademik, entah tugas, entah laprak, entah laporan dan sebagainya. Itu tantangan utama sih terutama pas baru masuk ya. Gimana nyimbangin tuh, gimana si akademik ini tetap jalan tapi aku juga tetap aktif di organisasi kayak gitu. Untuk menurutku sendiri sih tantangan utama aku pas awal-awal itu ya manajemen waktu. Ya, aku juga jujur pas aku masuk organisasi aku kekurangannya di situ sih kak, kayak manajemen waktunya kurang gitu. Mungkin oh ya kak, tadi kan kakak awalnya hima ya, hima sipil kan ya. Terus di semester 6 berarti ya kakak jadi BEM kan ya. Itu kira-kira boleh ceritain nggak kak awalnya kenapa tiba-tiba masuk BEM gitu? Kayak ada ketertarikan apa gitu kira-kira? Oke, kalau awal mula masuk BEM itu berarti mulainya itu pas awal semester 6 ya. Iya. Jadi ketika awal semester 6 itu kan salah satu temanku tuh kepilih tuh jadi wakil presiden BMT, si Muhammad Kinan Ardiaska. Oh iya. Nah itu gara-gara dia aku ikut mau ngebantuin lah buat di periode BEM FT-nya kabinetnya dia. Nah kenapa aku mau ngebantu, karena pas di akhir
periodeku ketika menjadi kahim itu aku salah satu orang yang ngedorong dia buat naik. Yang mana aku juga bilang ke dia misalnya dia mau jadi entah pres atau wapres pada saat itu, aku bakal itu bantu di periodenya nanti misalnya dia terpilih. Dan ternyata di hari pendaftaran pres dan wapres BMFT kala itu dia daftar jadi wakil presiden, menemani Alta sebagai calon presiden pada saat itu. Terus setelah pemilihan dia kepilih, sampailah di titik aku diajakin dia buat gabung ke BMFT periode sekarang. Yang mana pada saat itu juga aku juga lagi kerja praktek bareng sama dia di Semarang. Jadi hari-hari ketemu dia lagi ngurusin BMFT pada saat awal periode itu, terus aku diajak. Berarti awalnya emang pas semester 1 sempat tertarik, terus pas semester 6 ditawarin jadi Menko ya Kak? Ya, jadi awal semester 6 itu ditawarin buat membersamai dia lah di BMFT periode sekarang ini. Oke. Terus kan ini kan BEM udah mau demis juga ya Kak? Ya kan, kira-kira ada pengalaman berkesan gak Kak selama Kakak menjabat di BEM? Kan pastinya dari lingkungannya juga beda kan, dari yang awalnya hima sipil yang berfokus di jurusan aja, ketemunya orang-orang jurusan aja, terus pindah ke BEM yang ketemu jurusan-jurusan lain gitu, dan tentunya lingkungannya dan juga budayanya mungkin beda gitu. Untuk pengalaman tersendiri itu yang pertama itu aku jadi lebih kenal lingkup yang lebih luas ya, kayak yang tadi kamu bilang tadi. Benar adanya, karena yang biasanya aku cuma ngurusin mahasiswa jurusanku aja, sekarang jadi ngurusin mahasiswa teknik gitu, yang mana kita kesibukannya semua beda-beda, setiap jurusan punya budayanya masing-masing, punya tugasnya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Di situ aku jadi lebih mengenal jurusan-jurusan lain dan jadi lebih tahu gitu orang-orang dari jurusan-jurusan lain. Terus juga di BMFT ini juga punya lingkup yang lebih besar, karena program kerja yang di bawah Kemenkoanku itu rata-rata itu melibatkan KBMFT. Jadinya nggak bisa hanya berfokus ke satu jurusan aja kali ini. Jadi aku harus lebih berpikir gimana caranya biar semua jurusan yang ada di Fakultas Teknik itu bisa membersamai gitu di periode ini. Berarti benar-benar kayak brainstorming banget gak sih Kak pas masuk BEM? Atau sama-sama juga? Untuk brainstorming sendiri iya, terus juga kan banyak diskusi juga di awal periode sama Alta Kinan selaku Presapres, terus sama Menko-Menko yang lain. Itu kita benar-benar ngebangun dari awal lagi gimana baiknya buat periode ini berdasarkan apa yang udah dialamin sama teman-teman sebelumnya. Keren banget, impresif banget ya. Oh iya, tadi kan kakak selain jadi aktif di organisasi, kakak juga aktif di akademik sebagai asisten dosen ya Kak? Ya. Itu kira-kira ada tugas yang kakak paling enjoy banget gak sebagai asisten dosen? Tugasnya apa aja tuh Kak kira-kira? Mungkin ada yang belum tahu viewersnya. Kalau asisten dosen, kebetulan aku baru jadi asisten dosen tuh sekarang ya di semester 7 ini. Sebelum-sebelumnya itu aku selalu jadi asisten praktikum. Karena aku lebih suka untuk mengarahkan orang-orang anak-anak praktikum gitu, karena lebih terjun ke lapangan kan arahnya. Dibanding jadi asisten dosen yang ngasih materi per minggu, asistensi dan sebagainya macam, aku kurang terlalu suka sama hal-hal yang monoton. Kalau asisten praktikum kan apa yang terjadi di lapangan itu sesuai apa adanya gitu, jadi kita harus mikir lagi di lapangan nanti misalnya nggak sesuai kayak gimana dan sebagainya. Kalau asisten dosen kan kalau di sipil ya lebih ke asistensi mingguan kayak gitu, yang mana itu menurutku agak monoton aja, jadinya aku lebih tertarik di asisten praktikum. Oh iya, tadi kan kakak sempat nyebut juga kan ya tentang balance waktu, manage waktu antara kuliah, akademik dan juga organisasi. Kira-kira kakak ada tips and triknya nggak Kak buat kayak biar keduanya tuh bisa seimbang gitu loh, bisa berjalan bersamaan dan juga bisa saling maksimal di tiap aspeknya? Oke, kalau buat tips and trick yang pertama tuh kita semua harus punya yang namanya skala prioritas ya, yang mana entah itu baik akademik, organisasi ataupun kehidupan pribadi. Nah dari skala prioritas itu kita bisa ngembangin dan menerapkan itu ke manajemen waktu kita. Karena menurutku juga nggak ada yang nggak bisa dikorbanin gitu. Pasti dengan kesibukan yang ada kita harus ngorbanin salah satu tuh, entah akademik, organisasi ataupun kehidupan pribadi. Selama aku berorganisasi dan menjalani akademik, hal-hal yang sering kukorbankan adalah waktu tidur. Karena kan cuman waktu tidur tuh yang kalau kita kurangin nggak terlalu berdampak ke mana-mana, paling cuman capek kurang tidur aja cuman bisa diganti. Dan aku ngakalinnya itu adalah dengan aku punya satu hari buat yang emang khusus untuk istirahat gitu. Jadi isinya seharian tidur aja, bangun cuman makan, mandi, keluar naruh laundry, baru terus aku lanjut tidur lagi di kos kayak gitu.
Kayak jadi biar makin apa ya, biar tetap balance juga ya. Iya, aku sih ngakalinnya gitu ya biasanya. Di Hmm, seminggu misalnya Senin sampai Kamis sudah sering begadang cuma tidur 2 sampai 3 jam. Terus hari Jumatnya aku tidur seharian, keluar cuma mandi, sholat Jumat, makan, tidur lagi. oke. Tadi kan kakak kayak gitu bisa dibilang itu juga me time atau refreshing kakak nggak sih kayak gitu? Atau kakak ada cara lain buat refreshing atau me time dari kesibukan organisasi dan juga akademik? Kalau me time tuh kayaknya ya istirahat aja sih, Istirahat cukup aja. buat aku kayak udah capek kan, misalnya udah sering ketemu banyak orang, Iya. pusing mikirin tentang organisasi ataupun akademik, jadi Mm-mm. untuk istirahat sendiri udah cukup buat aku buat me time, daripada aku harus keluar jalan-jalan kemana itu kan capek juga ya, jadi mending Mm-mm. aku lebih milih istirahat dibanding Iya. harus keluar kayak gitu. Biar pulih juga energinya ya kak. Ya, Oh iya, terus tadi kan kakak banyak banget ya pengalamannya dari asisten praktikum, terus juga asisten dosen, terus jadi ketua himpunan, staff, terus juga jadi Menko BEM sekarang. Itu kira-kira kakak dapat pelajaran apa sih kak yang kayak paling membekas banget di kakak, yang kayaknya kalau kakak nggak ikutin organisasi sampai sekarang tuh kakak nggak bakal dapet pelajaran ini gitu loh. Ada nggak kak kalau kira-kira? dapat pelajaran sih pastinya banyak banget ya, Mm-mm. karena apapun itu bisa jadi pelajaran gitu, baik hal kecil maupun hal besar. Sekecil kayak kita misalnya ngobrol sama orang A dan B itu bisa memberikan jawaban yang berbeda, Iya. karena setiap orang kan punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, selama aku berorganisasi, aku ketemu banyak orang dari berbagai daerah yang belum tentu sama pola pemikirannya, budaya dan sebagainya. Itu juga jadi ngebuat aku, oh ternyata ada loh ternyata pikiran-pikiran yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Jadi ngebuka sudut pandang baru lagi buat aku. Terus juga misalnya selain cara pemikiran, aku juga banyak belajar ya, tadi kayak aku bilang manajemen waktu. Di situ benar-benar keasah, keolah banget. Karena kalau kita nggak bisa memanage itu dengan baik, ya pasti semuanya nggak akan berjalan lancar. Itu menurutku dua hal paling utama yang aku rasakan ya. Untuk manfaat-manfaat lainnya itu pasti banyak banget. Oke, jadi di organisasi tuh kakak nggak cuma dapat skill berorganisasi, tapi kakak juga dapat insight tentang cara orang berpikir dan juga tentang manusia-manusia berinteraksi gitu ya kak? Iya, soalnya kebetulan aku juga suka ya ngobrol-ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi lebih ngebuka pandangan aku sih, kalau ternyata tuh pola pikirku tuh nggak boleh sesempit itu loh. Ternyata aku harus berpikir lebih luas untuk menentukan suatu pilihan ataupun lainnya. Oke. Oh iya, tadi kan kakak pastinya ketika berorganisasi tuh kakak ada momen-momen yang pengen kakak ulang gak sih kira-kira? Kayak momen-momen yang seru banget nih yang kayak kakak tuh pengen ngulangin lagi, kakak pengen ngerasain sekali lagi gitu momen itu. Ada nggak kak? Kira-kira? Kalau aku sih orangnya yang nggak mau, ya udah apa yang udah terjadi ya udah cukup kayak gitu aja, cuma bisa dikenang gitu. Iya. Kalau untuk diulang kan pasti nanti bisa jadi ceritanya jadi berbeda gitu. Makanya aku kayak misalnya ada hal-hal yang seru ya udah cukup dikenang, bukan untuk diulang. Karena misalnya kita ulang pun rasanya belum tentu sama. Bener sih, deja vu-nya pasti beda ya. Iya, bisa jadi entah lebih baik atau bisa jadi lebih buruk, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya ya udah, hal-hal yang udah terjadi aku sih lebih milih cukup dikenang aja, bukan untuk diulang. Oh iya, tadi kan kakak pas ngejabat menjadi Menko BEM ya. Kira-kira kakak menemukan suka duka nggak kak yang nggak kelihatan oleh orang-orang lain? Kalau Gitu. suka duka pasti semuanya mengalami ya, bukan aku aja. Cuman aku lebih banyak ngerasa sukanya sih dibanding dukanya, karena kalau kita selalu berpikir di rasa duka aja ya kita nggak bakal berkembang gitu. Makanya aku selalu mikirin aku dapat apa nih di sebagai Menko, aku dapat apa, aku bisa ngelakuin apa, jadinya makanya aku lebih banyak ngerasain sukanya dan mikirin sukanya dibanding dukanya. Kira-kira boleh ceritain nggak kak sukanya apa aja tuh selama Sukanya menjabat? jadi Menko di BMFT Kabinet Udara Cipta ya. Iya. Kenal banyak orang aku suka banget, apalagi yang baru beda jurusan ya. Itu jadi aku lebih banyak kenal dengan, oh kalau di jurusan ini ternyata begini, kalau di jurusan B ternyata begini. Dan juga jadinya pembeda aja gitu antara sebelum-sebelumnya yang belum pernah aku alami. Sukanya itu. Terus sukanya lagi ternyata di tahun terakhirku di FT, harusnya amin, itu aku masih bisa memberikan hal-hal positif dan baik untuk orang-orang, entah untukku sendiri ataupun lingkup yang bersama. Terus juga apa ya? Kira-kira kakak kan tadi sibuk organisasi, sibuk
kuliah akademik, sibuk jadi asdos, aspak juga. Kira-kira kakak punya hobi nggak sih kak? Selain pas me time kan istirahat nih, leha-leha, tidur doang. Kira-kira ada hobi tertentu nggak sih kak yang kakak suka gitu? Hobi tertentu sih belakangan ini aku lagi sering main badminton sih kebetulan. Mungkin itu bisa dikatakan hobi ya untuk belakangan ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih ya istirahat aja sih, untuk sekarang sih kayaknya badminton sih hobiku. Biasanya main sama siapa tuh kak? Biasanya dari kemarin kalau nggak sama anak-anak jurusanku, kalau nggak kemarin-kemarin tuh lagi sering main sama Alta, sama Okan, sama Dekur. Nah itu berempat kita main badminton. Sama teman-teman BEM juga ya berarti ya kak? Iya. Terus juga mungkin tadi kan pertanyaan udah banyak banget ya, mungkin ini yang terakhir kali ya teman-teman. Jadi buat kan pastinya sini ada teman-teman dan mahasiswa yang baru nonton Putra kan ya kak. Terus mereka mungkin pengen terjun ke organisasi, mungkin awalnya mereka belum pernah terjun atau mungkin mereka sebelumnya udah pernah terjun. Kira-kira kakak ada saran nggak sih kak biar mereka tuh bisa maksimal di organisasi, jadi biar mereka bisa balancein di akademik tapi mereka juga bisa maksimal di organisasi gitu. Oke, mungkin kalau saran ya, pertama itu ketahui dulu lingkup organisasi yang mau kalian bergabung atau join. Karena kalau kalian nggak tahu lingkupnya sejauh apa, nanti takutnya kalian malah nggak siap sama apa yang udah kalian pilih gitu. Jadi sebelum kalian memilih, kalian harus tahu dulu lingkup organisasinya seperti apa. Lalu setelah tahu lingkupnya seperti apa, pahami lebih lanjut terkait budaya ataupun cara kerja dari organisasi tersebut. Karena misalnya kalian nggak tahu cara kerja atau budaya organisasi tersebut, nantinya bisa jadi kalian malah nggak enjoy ketika sudah bergabung ke dalam organisasi tersebut. Lalu mungkin sisanya lebih ke arah siap-siap mengatur waktu sebaik mungkin ya, karena memang kalau join organisasi pasti waktunya bakal kemakan banyak banget gitu ya, dan juga kalian harus siap-siap mengorbanin suatu hal gitu, entah waktu istirahat kalian ataupun mungkin bisa jadi ada yang mengorbanin akademiknya dan sebagainya. Cuman kalau aku saran sih jangan pernah mengorbankan akademik ya. Misalnya emang harus mengorbankan akademik ya harus cari tahu lagi solusi setelah akademik itu dikorbankan akan seperti apa. Mungkin itu sih sementara ya kalau dari aku. Oke, berarti sebelum kita terjun ke organisasi kita harus riset dulu ya kak, kayak cari tahu dulu organisasi itu gimana, kira-kira cocok apa enggak. Iya, karena kalau kita nggak tahu ya nantinya malah jadi bumerang buat kita. Misalnya kita sekedar FOMO nih mau join HIMA atau mau join BEM, tapi kita nggak tahu nih cara kerjanya gimana, lingkupnya seperti apa, di dalamnya kayak gimana. Itu nantinya malah jadi bumerang, jadi kita nggak enjoy, nanti kita malah menyesal akan pilihan yang udah kita ambil. Kayak gitu. Benar banget sih. Oke, mungkin sekian kali ya pertanyaan hari ini. Mungkin aku mau bilang makasih banyak buat Kak Ian buat materi yang ilmu yang berguna banget buat teman-teman mahasiswa yang baru nonton, mungkin baru nonton Putra mungkin ya. Terus juga mungkin buat mahasiswa semester 3, semester 5 mungkin. Makasih banyak Kak Ian apa ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terus juga makasih Kak Ian udah meluangkan waktunya juga buat hadir di Putra kali ini. Ya mungkin terima kasih juga ya untuk teman-teman Kementerian Metre yang udah mengundang aku untuk menjadi salah satu pembicara di podcast kali ini. Harapannya mungkin podcast ini bisa bermanfaat dan ada ilmu-ilmu yang diambil ataupun cerita aku yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk kedepannya. Ya. Kalau misalnya viewersnya mau nanya-nanya gitu boleh nggak sih Kak, kira-kira misalnya mau penasaran sama kakak gitu kayak tentang organisasi atau akademik, boleh nanya-nanya nggak Kak? Boleh itu nanti bisa DM ke IG aku aja atau nanti bisa minta nomor WA juga nggak apa-apa ke teman-teman pengurus yang ada di sini ya. IG-nya apa tuh Kak kira-kira biar ada di video di catatan langsung gitu lah. Oke, mungkin untuk IG ku agak panjang ya, jadi A-B-G-R-I A4 N. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung DM aja, kalian pasti open banget buat teman-teman. Oh iya, mungkin gitu aja kali ya sesi hari ini. Mungkin aku juga mau ngingetin jangan lupa subscribe channel YouTube-nya BMT Unsud. Jangan lupa juga follow Spotify-nya Putra. Terus juga jangan lupa follow IG-nya BMFT Unsud. Jangan lupa juga di follow TikTok-nya BMFT Unsud. Ya teman-teman nggak ketinggalan info-info baru kalau misalnya ada podcast baru atau agenda baru dari BMFT Unsud ya. Oke. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Terima kasih buat Mas Ian.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.